Shalom dan puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana di dalam program ini saudara akan dikuatkan melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui program ini. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, merindukan campur tanganmu, merindukan lawatanmu. Kami mau berseru bersama, berdoa bersama. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami rindu iman kami dibangkitkan melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Biarlah saat ini iman kami dikuatkan kembali melalui firman-Mu. Urapi hamba ya Tuhan, dan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang membangkitkan iman kita. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan iman saudara dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan firman Tuhan di dalam video ini saudara adalah dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan bersehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini konteksnya adalah yaitu peristiwa di mana gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang begitu luar biasa, yang begitu spektakuler, di mana ada kebangunan rohani yang luar biasa, sehingga dalam satu hari saja bertambahlah jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Jadi gereja mula-mula pada waktu itu mengalami terobosan yang luar biasa. Gereja mula-mula pada waktu itu mengalami keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa, di mana Tuhan menambahkan jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan pada masa itu Tuhan menambahkan 3.000 jiwa saudara. Betapa dahsyatnya. Hari ini pun kalau Tuhan menambahkan 3.000 jiwa ke dalam satu gereja, itu satu peristiwa yang begitu dahsyatnya, begitu luar biasa. Nah saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama, apa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan
sehingga dia atau mereka mengalami perkara yang dahsyat, saudara. Sehingga dalam kehidupan kita juga akan aplikasikan, kita akan praktekkan apa yang harus kita kerjakan sehingga kita mengalami keberhasilan. Selain sebentar lagi kita akan berdoa bersama, dalam perjalanan hidup kita apa yang harus kita kerjakan sehingga kita mengalami keberhasilan yang dahsyat dan spektakuler yang Tuhan kerjakan. Saudara, yang pertama yang bisa kita lihat di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kenapa mereka mengalami perkara yang dahsyat dan Tuhan tambahkan jumlah mereka 3.000 orang? Kenapa, saudara? Karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang siap menjadi saksi. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang siap menjadi terang dengan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ketika mereka bertekun dalam firman, ketika mereka haus akan firman, ketika mereka merindukan firman, dan firman itu membentuk kehidupan mereka sehingga akhirnya mereka bisa jadi terang, bisa jadi saksi, sehingga jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan begitu luar biasa ledakannya karena ada umat-umat Tuhan yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka bisa menjadi teladan dan menjadi contoh. Saudara, untuk kita mengalami keberhasilan, untuk kita mengalami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu bertekun dalam firman. Ketika kita bertekun dalam firman dan firman itu memproses dan membentuk kehidupan kita, maka percayalah bahwa firman itu akan mengerjakan keberhasilan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bertekunlah dalam firman, supaya firman itu yang menguasai dan memenuhi kehidupan saudara. Ketika firman itu menguasai dan memenuhi seluruh kehidupan saudara, maka saudara akan melihat hidup saudara diubah. Dan ketika hidup saudara diubah, orang-orang akan melihat dan mereka pun tertarik datang kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan digenapi. Dan kemudian saudara, yang kedua, apa yang dilakukan oleh para murid sehingga Allah mengerjakan keberhasilan yang luar biasa, saudara. Di ayat yang ke-44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Yang kedua yang bisa kita lihat di sini, sehingga keberhasilan terjadi di dalam kehidupan mereka, selain mereka bertekun dalam firman, merindukan firman, maka semua orang yang percaya itu juga membangun persekutuan dan mereka tetap bersatu. Ada kesatuan hati di tengah-tengah mereka. Ada kesatuan hati dalam kehidupan mereka sehingga mereka akhirnya menjadi contoh dan menjadi teladan dan akhirnya menuai banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu terjadi karena mereka memiliki kesatuan hati. Saudara rindu mengalami keberhasilan, saudara rindu mengalami kesuksesan, saudara rindu mengalami perkara besar. Kalau saudara rindu, maka jadilah orang-orang yang hidup dalam kesatuan. Di tengah keluarga, mari kita bangun kesatuan, keharmonisan. Di dalam kehidupan kita di dunia kerja, dalam hidup kita pribadi, jadilah orang-orang yang tetap bertekun dan bersatu di dalam Tuhan. Ketika kita bersatu hati sebagai tim, bersatu hati sebagai keluarga, bersatu hati sebagai umat-umat Tuhan dalam satu penggembalaan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan mengerjakan keberhasilan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, dikatakan di ayat 47, dan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Jadi mereka juga hidup memuji Tuhan, sehingga mereka mengalami perkara yang besar, mereka mengalami perkara yang dahsyat, karena mereka memuji Allah, meninggikan Allah. Mereka mengagungkan Allah di tengah-tengah mereka, di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami perkara yang besar. Saudara, saya percaya setiap saudara
rindu mengalami perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara. Saya percaya setiap saudara rindu melihat perkara yang ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan ketahuilah bahwa Tuhan pun rindu mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Sama seperti Dia mengerjakan perkara spektakuler di kisah gereja mula-mula dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluarga saudara. Ada kondisi-kondisi, ada keadaan-keadaan yang Tuhan sanggup pulihkan ketika saudara mempraktekkan firman Tuhan, yaitu dengan bertekun dalam firman. Saudara rindu haus akan firman, dan saudara percaya dan kemudian membangun kesatuan di tengah keluarga, di tengah dunia kerja. Ada kesatuan hati di sana, dan kemudian hidup harus selalu memuliakan Tuhan, karena orang yang memuji dan memuliakan Allah lah yang akan mengalami perkara-perkara besar. Puji Tuhan saudara, saya percaya hidup saudara diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Dan saya percaya iman saudara dibangkitkan, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita, Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saat ini saudara, saya akan berdoa supaya firman Allah tertanam, diterapkan dan bertumbuh dalam kehidupan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini ya Tuhan, di mana kami telah belajar firman-Mu. Sebelum kami akan berdoa bersama, sebelum saya akan mendoakan mereka, kami sudah belajar firman-Mu bahwa kami akan mengalami kesuksesan, keberhasilan jika kami bertekun dalam firman. Kami akan mengalami keberhasilan jika kami tetap bersatu, dan kami akan mengalami keberhasilan jika kami tetap memuliakan Allah. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, sehingga mereka mengalami perkara besar di dalam hidup mereka. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba akan berdoa buat segala pergumulan mereka. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya berkarya, Tuhan kiranya bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, iman saudara telah dibangkitkan untuk menaikkan segala permohonan dan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan membawa beban dan persoalan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersepakat, mari kita bersama-sama bersatu hati datang bermohon di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mendengarkan setiap pergumulan doa saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan doa saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita datang kepada Dia. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah peduli dan Dia sanggup menolong saudara. Dan datanglah kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, maka Allah akan mengalirkan jawaban-jawaban bagi segala pergumulan saudara. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada doa-doa khusus, ada penyakit, ada beban berat, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini. Mari datang dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Dia. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, datang kepada Dia dengan seruan. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Mari mulai berdoa saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu, menaikkan segala kerinduan mereka, doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Bapa, dalam nama Yesus.
Engkau Allah yang mengerti segala kerinduan mereka, lebih dari apa yang mereka mengerti. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala permohonan mereka, lebih daripada mereka mampu meminta ya Tuhan. Saat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Engkau menjawab mereka. Engkau menjawab anak-anak-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau menjawab segala kerinduan mereka, Engkau menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala permohonan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kesehatan saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang menderita sakit. Mungkin saat ini ada saudara yang bahkan terbaring di rumah sakit dan saudara sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Mari kita memohon bersama kepada Tuhan atas segala beban penyakit saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah, kalau dulu Allah menyembuhkan, hari ini pun Dia Allah yang sama yang sanggup menyembuhkan saudara, dan Dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Mari saudara datang kepada Tuhan, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan Tuhan menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama buat kesehatan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang terbaring karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Anak-anak-Mu sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah tangan-Mu terulur menjamah tangan ini, mengurapi tangan ini, dan menyembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak ya Tuhan permohonan-permohonan doa, dan mereka memohon supaya mereka disembuhkan dari sakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah pencernaan mereka, jamah lambung mereka ya Tuhan, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan mungkin mereka sudah mengalami anxiety ya Bapa, tidak bisa tidur dan sebagainya. Mereka mengalami kecemasan oleh karena asam lambung. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Ada begitu banyak permohonan doa juga oleh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Bapa yang baik, nyatakan belas kasihan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes ya Bapa. Segera pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada mungkin mereka yang sudah sekian lama mengalami sakit diabetes sehingga merembet kepada organ dalam tubuh mereka, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Kerjakan kesembuhan, pulihkan kadar gula darah mereka Tuhan, normalkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik,
Tuhan juga menolong anak-anak-Mu yang mengalami kadar kolesterol yang tinggi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dan normalkan kembali hipertensi anak-anak-Mu Tuhan, dan berikan kesembuhan bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami cancer, Tuhan, cancer apapun itu, dan seberapa mustahil pun kata dokter disembuhkan, tetapi Allah kami sanggup menyembuhkan segala penyakit cancer. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan juga tolong normalkan asam urat mereka ya Tuhan. Mungkin mereka sedang menderita oleh karena asam urat mereka sedang tinggi. Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan, pulihkan dan normalkan asam urat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin sudah mengalami gagal ginjal dan sedang mengalami proses cuci darah, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dan sembuhkanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah jantung, Tuhan, Engkau yang tolong anak-anak-Mu. Engkau kerjakan kesembuhan jika ada anak-anak-Mu mengalami sakit jantung ya Tuhan. Normalkan kembali ya Tuhan. Apakah mengalami penyempitan jantung, apakah mengalami pembekakan jantung, apapun yang menjadi penyebab penyakit jantung mereka, Tuhan kerjakan. Dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati dan sembuhkan jika ada anak-anak-Mu mengalami sakit lever, Bapa, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu mengalami migrain, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit getah bening, Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami penyakit getah bening ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada saat ini penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Saudara, jika ada saudara yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan di dalam video ini, mari datang kepada Tuhan saudara. Datang kepada Dia, harapkan pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Taruh tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan imani Tuhan mengerjakan kesembuhan. Tangannya terulur untuk menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat, Tuhan kiranya terus campur tangan dalam kesehatan mereka, dan biarlah mereka tetap tinggal sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Bapa. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi pergumulan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang memikul beban berat, memikul pergumulan berat, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, atau apapun itu saudara. Mari datang kepada Tuhan, biarkan Dia angkat segala beban dan persoalan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang memikul beban berat. Mungkin masalah mereka sedang berat saat ini ya Tuhan, yang sedang mereka pikul. Tuhan, tolong mereka, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Engkau yang membebaskan mereka dari belenggu beban berat, dan berikan kelegaan, kedamaian, ketentraman bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban dan persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu honorer ya Tuhan, yang bekerja berprofesi sebagai honorer. Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkarya, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar mereka bisa mengalami mujizat Tuhan, dan karir mereka Engkau angkat dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu juga bagi mereka yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, jaga lindungi mereka, berikan selalu keselamatan kerja bagi mereka, dan biar melalui profesi mereka, mereka bisa mencukupkan segala kebutuhan di tengah-tengah anggota keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, berkati kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa bagi para petani. Tuhan, tolong para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mereka, apa yang mereka tanam, Tuhan kiranya memberkati sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang memberkati. Bisnis dan usaha mereka bisa berkembang dan bisa maju untuk kemuliaan nama-Mu, dan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati anak-anak-Mu pengusaha dan pebisnis, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai dalam bidang apapun kepegawaian mereka. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati karir mereka Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat dalam medis Bapa. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam situasi pandemi ini Engkau tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para medis, ajar mereka mengabdi untuk kesehatan masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan para PNS juga, berkati mereka. Mereka sudah mengalami jaminan dari negara ini Tuhan. Ajar mereka mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini. Dan
anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan memberkati hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan dan ketentraman bangsa ini. Berkati mereka untuk bersinergi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan yang saat ini Tuhan mungkin mereka tidak memiliki banyak kegiatan, tapi biarlah kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam pensiunan, mereka sudah pensiun. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sampai saat ini mereka masih ada dalam situasi pengangguran oleh karena sulitnya mencari kerja. Dalam situasi ini Tuhan, tolong anak-Mu ini ya Bapa, tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat masa depan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu. Engkau persiapkan masa depan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak, berkati hubungan sanak saudara, biar semuanya semakin damai, tentram, dan menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang ilahi. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jika ada masalah persoalan yang sedang mereka hadapi di tengah keluarga, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi, mereka yang kuliah, mereka yang masih duduk di kursi SMA, SMP dan SD, dan setiap anak-anak dari anak-anak mereka juga yang masih sekolah. Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati studi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepada Tuhan. Ada begitu banyak topik-topik doa yang sudah kami naikkan, dan masih begitu banyak topik-topik doa yang ingin kami naikkan. Tetapi hal yang kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang lebih tahu memberi daripada kami meminta ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya malam hari ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa pergumulan saudara yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan diberkati setiap hari melalui renungan di channel ini dan melalui doa di channel ini. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan pada saat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.